Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya sudah bersama Bapak Atmo. Beliau ini salah satu nasabah pembiayaan di Bank Syariah Aman Sekampung. Tepatnya beliau melakukan pembiayaan sekitar 3 tahun yang lalu, yaitu untuk membuat sebuah usaha. Beliau adalah salah satu orang di desa saya yang berhasil saya wawancarai, dan beliau alhamdulillah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai terkait bagaimana proses beliau menjadi nasabah pembiayaan dulu. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita sharing-sharing dan ngobrol bersama beliau. Ya, Pak Atmo ya. Ya, Oke. Pak Atmo, gimana kabarnya Pak? baik. Baik ya. Oke. Pak Atmo sendiri itu sekarang kerjanya sebagai apa Pak? Sebagai petani. Tani ya. Ya, jadi Pak Atmo ini selain nasabah pembiayaan, pekerjaan utamanya adalah petani kopi Pak ya. Dia mempunyai kebun dan toko. Tokonya ini dirawat ketika beliau sedang di rumah. Sedangkan kebunnya itu ada di komplek Pak, Lampung Barat ya Pak ya. Lampung Barat. Waktu itu yang membuat Pak Atmo ini berinisiatif buat melakukan pembiayaan atau pinjaman di Bank Aman Syariah Sekampung itu dulu buat apa Pak? Buat bikin usaha. Bikin usaha, ya bikin itu bikin apa itu? Usaha namanya apa itu lah? Air minum. Isi ulang air minum. Oke. Yang sekarang ada di toko Pak Atmo itu ya? Ya. Dulu Pak Atmo itu waktu pinjaman itu berarti Pak Atmo memang sedang butuh-butuhnya ya? Iya, emang sedang sebetulnya ada niat dan untuk bank saya itu ada menolong kita untuk mengambil pinjaman sana. Terus waktu Pak Atmo pergi ke Bank Syariah itu, waktu itu apa yang Pak Atmo rasakan? Maksudnya dari segi tempat kantornya Ya, Bank Aman itu gimana Pak? Nyaman kah atau Kalau tempat di kantor Bank Syariah itu ya nyaman, aman, dan tanggapan para petugas itu ya baik dan ramah. Baik dan ramah Ya, petugasnya ya? ya betul itu. Selama waktu di bank, Pak Atmo sempat disapa-sapa gitu nggak sama mbak-mbaknya? Iya, mas-mas? ya disapa, ditanya satu persatu. Untuk apa, untuk usaha apa, untuk Diwawancarai. untuk mengambil ini caranya langsung begini ya. Emang ada niat dan mau, kita ya siap aja. Berarti Pak Atmo waktu itu udah nyaman banget Itu ya. dan yakin buat ngambil pinjaman dia. Oke. Ngomong-ngomong soal pinjaman bank, itu Pak Atmo dulu pas pinjam itu pernah nggak Pak merasa kayak apa namanya yang mensurvei lokasi? Kan biasanya kan kalau kita pinjam di bank kan nanti ada foto-foto lokasi ya Pak ya. Ya kalau masalah itu strateginya itu sama dengan BRI. Sama dengan BRI. Ya sama dengan BRI caranya untuk Survei. dokumen-dokumennya dipinjam itu bisa. Petugasnya ramah yang Ramah. datang ke rumah. Sama. Lah itu yang waktu difoto sama petugas banknya itu apa aja Pak? Sama petugas Ya bank. pertama yang berusaha ke rumah, dalam rumah semua difoto. Mm-mm. Rumah dan rumah semua difoto. Lokasi yang berusaha itu difoto. Berarti Pak Atmo ini sekarang udah punya usaha selama berapa Pak? Sudah sekarang punya usaha selama 40 tahun. Itu berkat bantuan Iya, Bank Aman ya? Bank Aman. Bank Aman Syariah Sekampung Iya. itu ternyata bisa membantu proses usaha Pak Atmo
Jadi Pak Atmo ini melakukan pembiayaan dari 3 tahun lalu dan alhamdulillah sekarang usahanya sudah lancar ya Pak ya. Lancar ya. Lancar, berjalan dan sudah menjadi salah satu toko air minum di desa Hargomul ya Pak ya. Salah satu toko desa. Ya. Agak mantap gitu wawancaranya karena beliau ini salah satu orang yang apa ya, yang saya kenal ngakrab ke semua tetangga lah, enakan orangnya. Kalau beliau ini lebih suka kayak kalau misalnya ada kumpul-kumpul anak muda itu beliau ikut karena beliau suka bercanda, jadi anak muda yang ngobrol sama dia juga agak. Oke, balik lagi ke bahasannya Pak ya. Pak Atmo sendiri kalau misalnya ke bank itu sempat melihat aktivitas pegawainya nggak Pak? Apa yang Bapak rasakan ketika melihat pegawai-pegawai di sana itu? Ya, kalau aktivitas bank kan masing-masing, jadi cuma kita lihat aja. Jadi petugas-petugas yang tugasnya dia itu apa ya? Bekerja dia itu sebagai pemantau. Terus yang waktu Pak Atmo melakukan itu pembiayaan, ada kayak pembinaan gitu nggak Pak? Kayak usahanya dipantau sama Bank Aman Syariah gitu? Selama ini selama ini nggak dipantau. Nggak dipantau ya. Tidak dipantau ternyata teman-teman. Karena ada Bank Syariah ada percaya sama kita itu, percaya sama kita. Maksudnya kayak Bank Syariahnya nggak ada kayak tanya-tanya nggak ada, gimana usahanya lancar kah, bantu lagi. Terus selama Pak Atmo jadi nasabah pinjaman, ada nggak pegawai di banknya yang menurut Pak Atmo itu perlakuannya kurang nyaman gitu? Maksudnya kayak wah ini mbaknya kasar atau mas-masnya enggak? Petugas bank itu? Iya, petugas bank. Petugas bank itu selama aku masuk di kantor ya ramah tamah semua, ramah tamah. Cara menanggapi tamu itu sistem dia itu ya sopan dan santun, tentang cara bicara itu sopan santun. Cara istilahnya kasar, nyapa, pertama disapa mengapa di mana ya. Terus kalau misalnya waktu kan kalau kita melakukan pinjaman di bank itu kan kita kan ditagih tiap bulan ya Pak ya. Itu Bapak pernah diperlakukan kasar nggak? Misalnya kayak diburu-buru Pak, harus bayar gitu? Enggak ada saya harus. Yang penting kan kita ada tahu undang-undangnya, bangsa ini dah ada undang-undangnya sampai tanggal 15 langsung. Jadi lebih ke profesional, sama-sama enak lah ya. Bank minjemi, Bapak juga mengatur gitu ya. Terus waktu ini Pak mendekati udah 3 tahun berapa Pak? Ya 2014an ya? 2014an berarti selama 3 tahun itu sempat ada nggak Pak, kayak menjelang akhir lunas kan biasanya kan ada kayak potongan atau gimana gitu Pak, ada nggak kayak potongan? Nggak ada loh Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Waktu itu Bapak mengasuh berapa bulan? 36 bulan ya. 36 bulan diangsur beliau, dan beliau juga mengatakan bahwa pegawai banknya itu cukup ramah. Jadi dari segi SDM Bank Aman Syariah Kampung ini cukup bisa dikatakan baik, tapi dalam pada tingkat cukup lah, belum sangat baik ya Pak ya. Oke, menurut Bapak itu proses operasional Bank Aman yang syariah ini apa sudah masuk ke tahap syariah, apa masih ada konvensional yang mengandung riba gitu menurut pandangan Pak Atmo? Menurut pandangan saya kalau diambil dari
Ambil dari hukum agama ya masih ada apa itu? Apa? Agak keras coba yang bagian ini. Penting soalnya. Ada apa ya? Kurang pas gitu. Kalau diambil dari hukum agama kurang pas. Bang Aman Syariah nih maksudnya. Iya. Alasannya, Alasannya kenapa? ya alasannya kan dalam Islam itu kalau membungkukkan uang seperak pun kan nggak boleh. Membungkukkan uang seperak pun tidak Iya. boleh. Tapi kan kalau di bank ini kan ya dialih bagi namakan hasil. dialih namakan katanya sebagai hasil. Ya bagi hasil. Nah itu untuk mengawinkan apa ya kata-kata yang sangat perak nggak boleh itu Menjadi boleh. menjadi boleh itu karena dialihkan bagi hasil tadi itu Ya. Terus kalau misal dari segi pembayarannya menurut Pak Atmo itu memberatkan Bapak apa enggak? Dari segi angsuran maksudnya. kalau saya nggak merasa Nggak merasa berat. Tapi menurut Pak Atmo tetap operasionalnya ada sedikit konvensional gitu ya. ya Tapi kan Bank Aman kita punya slogan Pak, Bank Aman Syariah, maksudnya kan sudah memperkenalkan bahwa mereka itu benar-benar syariah. Tapi menurut Bapak tadi kan mereka masih agak sedikit iya memang betul konvensional, Iya. riba. Ya. Iya memang betul. Memang saya butuh ada mas kawinnya kita dia saya Nah, apa ya dari nama gitu loh. Memang kalau diterapkan agama memang boleh. Berhubung sekarang di namanya lagi apa ya? Usaha bagi hasil. Nah itu namanya ya. Sebelum di Bank Aman Syariah, Bapak pernah punya riwayat kayak pembiayaan atau pinjaman di bank lain? Belum pernah. Selama di bank syariah Selama hidup ya. Iya. Selama hidup Pak Atmo ini baru pertama kali melakukan pembiayaan atau yang masyarakat desa saya kenalnya dengan pinjaman itu di Bank Aman Syariah Sekampung. Iya. Dan ini karena mungkin juga sosialisasi dari Bank Aman Syariah yang agak kurang gencar dalam melakukan promosi terkait operasional syariah mereka. Jadi menurut salah satu wawancara saya kali ini, narasumber saya mengatakan bahwasanya proses operasional Bank Syariah Aman Sekampung itu masih sedikit ada unsur konvensional, di mana pada praktiknya mereka memang menggunakan akad bagi hasil. Namun menurut beliau akad bagi hasil itu hanya sebagai pengalihan dari kalimat bunga yang tadinya dalam Islam bukan haram menjadi dibolehkan dengan hutang bagi hasil. Nah, terus terkait ini Pak, kalau misalnya suatu saat Bapak maksudnya kayak menginginkan untuk penambahan usaha baru, misalnya buka toko makanan gitu ya, Bapak apakah akan melanjutkan pilih meminjam atau melakukan pembiayaan ke bank syariah seperti Bank Aman Syariah ini, apa lebih ke konvensional? Karena menurut Pak Atmo tadi kan Bapak mengatakan bahwa bank syariah pun ternyata masih ada konvensionalnya. Bagaimana? Gak keras ya Bapak? Ya kalau ada kepingin usaha modal lagi ya kalau saya kalau ada BRI saya ke BRI Lebih pilih ke BRI. Alasannya bunganya itu lebih ringan di BRI. Bunganya lebih ringan. Oke. Bunganya lebih ringan ya. Iya. Terus satu bunganya lebih ringan. Terus dari segi pelayanan, kalau dari karyawannya, Kalau kan belum pernah ke BRI. jadi Ya. penabung mungkin di BRI. Nabung udah balik nabung. Kalau nabung di BRI, kalau Iya. pinjam di Bank Aman gitu ya. Iya. Nah, menurut Pak Atmo apa ada perbedaan antara karyawan BRI dan karyawan Bank Aman? Cara supirnya itu lain. Saya pernah sebelum ke BRI, sebelum ke Bank Aman, kita pernah ke BRI duluan. Jadi
orang BRI itu agak berbelit-belit sebetulnya. Proses surveinya. Ya, survei berbelit-belit. Oke. Terus apa? Soalnya atau untuk menerima apa ya nasabah itu dikatakan juga lainnya itu saking banyaknya nasabah entah gimana kan nggak tahu. Prosesnya itu lain. Berarti kalau misalnya besok lagi kalau pinjam kan lebih ke BRI Ya, gitu. Jadi kalau menurut Pak Atmo itu tadi karena beliau sudah mengetahui bahwa sistem operasional di Bank Aman itu ya bank syariah salah satunya bank aman itu masih sedikit ke arah konvensionalnya masih masuk. Jadi beliau memutuskan nggak nanggung, maksudnya nggak ke bank syariah lagi, tapi lebih ke BRI karena menurut beliau lebih ke sistem ini daripada kita ke bank syariah tapi yang di dalamnya masih riba juga, mending kita ke konvensional sekalian. Jadi nggak nanggung kalau misalnya berbuat dalam tanda kutip dosa ya. Jadi karena riba kan juga dosa dan Islam nggak boleh diambil, jadi beliau memutuskan ke BRI saja. Tapi beliau mengakui kalau dari segi pelayanan karyawannya, dari segi SDM bank itu lebih nyaman di Bank Aman. Karena kalau proses di Bank BRI itu kata beliau prosesnya lebih berbelit-belit dalam proses mulai dari survei, penyetoran data sampai ke proses pencairan. Beliau itu lebih berbelit-belit karena sebelum melakukan pinjaman ke Bank Aman beliau telah melakukan BRI dulu gitu. Tapi kalau untuk urusan menabung, beliau memang lebih percaya pada bank BRI. Mengingat BRI kan sudah bank yang sudah berdiri sejak lama juga, jadi di mata masyarakat mungkin lebih bisa dipercaya gitu Pak ya. Lebih bisa dipercaya. Plus kalau BRI ini dia punya kelebihan mungkin menurut pandangan Bapak sendiri ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak Atmo dulu waktu jadi nasabah BRI itu sempat nggak Pak? Kan Bapak nasabah tabungan ya? Iya, nasabah tabungan di BRI Metro pernah. B16 itu pernah saya terus sekampung ini. Sekampung. Bentar nih Pak. Maaf teman-teman, ini ada pesan WA sebentar. Tak matiin dulu videonya. Oke, kita atur lagi. Oke, Bun, ada gangguan sedikit terkait pesan masuk ya. Jadi kalau misalnya Pak Atmo kan tadi kan diberikan pilihan dari segi pelayanan karyawan, beliau lebih memilih Bank Aman karena lebih prosesnya lebih mudah dan pelayanan karyawan yang ramah senyum. Tapi kalau di BRI pegawainya juga sama-sama ramah, hanya saja kalau dalam proses pembiayaan atau pinjaman itu lebih berbelit-belit, menyebabkan beliau ini kalau melakukan pinjaman lebih ke bank-bank aman syariah sekelas BPR mungkin ya. Kalau untuk urusan tabungan beliau memilih ke BRI. Ya, Oke, mungkin Pak Atmo cerita-cerita sedikit waktu pengalamannya dulu. Waktu nabungnya di BRI berapa Pak? Saya nabung di BRI masih usia muda. Berarti dari 85 nabung di BRI saya Pak. 85 nabung di BRI Metro Jakarta. Namanya tuh sudah BRI juga ya? Iya, di BRI Metro 16 itu udah BRI. Terusan 85 saya belum lahir. Saya nabung di BRI Metro. Nabung di sekampung sini. BRI sekampung. BRI sekampung ini tahun 2021 itu saya nabung terus. Itu saya baru 3 tahun ya. Iya, saya nabung itu di sekampung.
satu kan anak udah mulai ketik terus tabungannya terus Anaknya sudah besar tabungan. anak-anak sekolah makin gede semua. Penghasilannya bapak ini kan nggak terlalu aktif tiap bulan, kalau setahun sekali baru punya hasil. Anak petani Iya, ya. anak petani dari tabung terus yang anak sekolah ya ternyata sekarang udah bukti ada anak sekolah punya tabungan habis kan. Jadi dia ini salah satu korban tabungan bukan untuk apa senang-senang, tapi buat untuk sekolah anak. Tapi nggak apa-apa ya, investasi ya Pak, investasi Iya. anak gitu. Nah, saya kan kalau kita tuh miskin harta tapi kita kaya akan ilmu kan, ilmu itu bisa buat penolong ya Pak. Iya. Tapi kan sekarang meskipun penghasilan yang dari petani cuma setahun sekali, tapi sudah punya usaha, sudah bisa menghidupi sehariannya apa ya? Ya. Sudah ada cukup lah. Nah kalau misalnya Pak Atmo terus sekarang nih Bank BRI datang ke Bapak mau ngajuin pinjaman dengan yang kata Pak Atmo tadi berbelit-belit, terus misal ada karyawan Bank Aman Syariah yang datang gitu ke Bapak mau pilih mana? Cuma Karena kalau BRI itu kalau kecil nggak dilayani gitu. maksudnya BRI pinjamannya paling minimal 50 ke atas baru dilayani. 50 20 ke atas baru dilayani. Kalau 20 ke bawah itu nggak dilayani BRI. Berarti kalau misalnya saya mau Ya. beli motor Ya. pinjam ke 15 ke BRI, Nah, mungkin dilayani cuma dikesampingkan di nomor Iya. belakang. Mereka memutuskan 50-20 juta dulu. iya. Yang dari yang besar itu kalau kecil itu nggak dilayani lah. Kalau bilang awam coba di BRI itu sudah 20 sampai 15 saya nggak dilayani. Itu berhari-hari Bapak kesana. Iya sih. Bukan kan, bosan kan 2 hari sekarang ke rumah Pak sampai Pak 2 hari kok nggak datang. 2 hari Datang lagi ke bank Mas. ya gimana ini sampai nggak jadi? Oh belum Pak, kemarin lagi 2 hari atas saya. Jadi Bapak kalau pinjaman agak kecewa ya ke bank. Iya. Berarti ya karena prosesnya yang pertama nominalnya 20 sampai 50 juta penuturan beliau tadi, yang tadi sudah sebagai corporate yang agak besar mengakibatkan yang nasabah pinjaman itu hanya 20 ke bawah, mungkin bukan dikesampingkan, maksudnya di nomor 2 kan, karena jujur BRI kan konvensional, mereka bukan fokus untuk kemaslahatan umat tapi fokus untuk mencari keuntungan. Jadi wajar di situ apabila pembiayaan Pak Atmo yang 20 juta ke bawah itu kan nilainya mungkin untuk mereka kurang terlalu besar, jadi dikesampingkan oleh mereka gitu. Nah buat Pak Atmo sendiri, kalau misalnya suatu saat dipertemukan lagi sama Bank Aman Syariah, apakah Bapak akan misalnya dengan orang karyawan yang berbeda ya? Ya. Kita nggak tahu namanya karyawan kan. Ya di depan kita kan ramah, mungkin ketemu di jalan mungkin ketemu di jalan mereka berbeda gitu, apakah Bapak akan bersikap berbeda juga sama mereka? Enggak, saya selama masuk di bank syariah itu karyawannya semua ramah-ramah, di jalan ramah, di kantor ramah, saya sama aja. Bank syariah enggak ada, karena di jalan gini di kantor sini enggak orang bank syariah ramah-ramah. Nah, saya tahu sendiri kalau bank syariah itu orangnya tanggapannya sama nasabah itu santun semua, ya. Santun Iya, semua, santun semua. baik pria maupun wanita. Dia mau wanita. Kalau pria wanita kan nggak ada yang keluar, hanya laki-laki semua yang keluar. Ya marketingnya lah ya. Ya. Berarti Bapak mungkin karena ini wawancaranya sudah cukup, Bapak ada pesan-pesan terakhir untuk karyawan Bank Aman Syariah ke depannya, mungkin apa yang harus ditingkatkan lagi Iya. atau mungkin apa yang harus dibenahi lagi? Kalau saya pesan sama
nasab apa itu kayak bank syariah, dan mudah orang yang bekerja selama kerja di bank syariah itu orangnya memang baik-baik semua, ramah-ramah semua. Ya, Semoga profesional. di bank syariah itu semua berlanjut dengan lancar dan berkembang dengan baik. Dan tentunya buat kemaslahatan Ya, masyarakat lah ya. ya. Mungkin itu saja wawancara saya Muklis Soleh Mahmudin dengan nasabah pembiayaan Bank Aman Syariah Kampung, Pak Atmo, yang alhamdulillah sekarang sudah terbantu dengan adanya Bank Syariah Aman ini. Dia memiliki sebuah usaha toko air minum isi ulang galon. Oke, mungkin cukup itu saja wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.